Menjadi guru bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa. Setiap hari seorang guru berhadapan dengan jiwa-jiwa muda yang menanti bimbingan, bukan hanya dalam hal ilmu, tetapi juga dalam menapaki jalan kehidupan. Di SDIT Abdurrahman Ibnu Auf, Bandar Lampung, saya belajar bahwa mendidik adalah ibadah yang memerlukan kesabaran, keikhlasan, dan cinta. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan zaman, guru harus mampu bertransformasi tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan kurikulum merdeka menuntut guru agar kreatif dan reflektif, tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi menumbuhkan karakter, kemandirian, dan daya cipta anak-anak. Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun kurso tuturi handayani. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran mendalam yang berorientasi pada penguatan karakter melalui 8 dimensi kelulusan. Sebagai contoh, dalam pengalaman mengajar saya di sekolah alam, saya mengajak siswa melakukan proyek sekolah hijau berbasis kearifan lokal. Siswa belajar menanam tanaman obat keluarga di halaman sekolah sambil mempelajari manfaat biologis dan sosialnya. Melalui proyek ini, mereka bukan hanya belajar sains, tetapi juga memahami filosofi budaya lokal tentang harmoni dengan alam. Saya menyaksikan bagaimana siswa yang awalnya pasif menjadi bersemangat dan berinisiatif menjaga tanam kelas mereka. Nilai gotong royong, tanggung jawab, dan refleksi tumbuh alami di tengah proses belajar. Dan ini saya akan terapkan di SDIT Abdurrahman Ibnu Auf. Selanjutnya, saya masih ingat Raka, seorang siswa yang dulu sering terlambat dan pemalu. Setiap hari saya ajak menulis jurnal harian syukur, berisi satu kebaikan yang ia lakukan hari itu. Perlahan, Raka berubah. Ia belajar mengatur waktu dan menolong teman tanpa disuruh. Dalam doa zuhur berjamaah, saya melihatnya tersenyum dengan tenang, tanda tumbuhnya kesadaran diri. Dari sana saya belajar bahwa membentuk karakter tidak cukup dengan nasihat, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan kasih sayang. Guru yang bersungguh-sungguh menuntun muridnya sesungguhnya sedang menuntun dirinya sendiri menuju kedewasaan spiritual. Di kelas, saya menata pojok literasi tematik berisi buku cerita Islami dan kisah teladan sahabat Nabi. Setiap Jumat kami mengadakan literasi Qur'ani, yaitu membaca kisah inspiratif lalu mengaitkannya dengan nilai-nilai Al-Quran. Anak-anak menulis refleksi singkat. Apa hikmah yang saya pelajari hari ini? Dalam numerasi, saya menggunakan pendekatan konstekstual. Misalnya, saat belajar perbandingan, kami menghitung hasil panen tanaman obat di kebun sekolah atau menganalisis data konsumsi air di rumah. Anak-anak menjadi lebih antusias karena pembelajaran terasa nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Saya percaya, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi memahami makna kehidupan melalui kata, pengalaman, dan iman. Lampung memiliki budaya gotong royong yang kuat. Saya sering mengajak siswa mengamati kegiatan masyarakat seperti panen bersama atau bersih masjid. Dari situ kami berdiskusi tentang nilai kerjasama dan tanggung jawab sosial. Suatu hari kami belajar tentang konsep sedekah dari perspektif ekonomi Islam. Anak-anak saya minta membuat proyek kecil kotak sedekah kelas. Mereka mengelola dan menyalurkan hasilnya untuk membantu siswa lain yang kesulitan. Dari situ tumbuh rasa empati dan ukhuwah. Di samping itu juga berbagi dengan orang sekitar, dengan membagikan jajanan atau makanan kecil dengan warga sekitar. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan hanya mencerdaskan otak, tapi juga menumbuhkan hati yang peka terhadap sesama. Sebagai guru SDIT, saya berusaha memadukan teknologi secara bijak. Saya memperkenalkan coding sederhana melalui permainan langkah robot. Anak-anak menulis perintah seperti maju, bolak kanan, ambil benda, dan mereka sangat gembira. Dari situ, mereka belajar logika berpikir dan kerjasama. Kami juga membuat poster digital bertema Cinta Al-Quran, Cinta Bumi menggunakan Canva.
Beberapa siswa belajar membuat video dakwah pendek dengan ponsel sederhana dan hasilnya kami unggah di kanal sekolah. Anak-anak merasa bangga karena karya mereka bisa menginspirasi orang lain. Saya selalu menekankan bahwa teknologi hanyalah alat, nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan tetap menjadi pusat pembelajaran. Salah satu momen paling berkesan dalam hidup saya terjadi saat masa pandemi. Banyak siswa tidak memiliki gawai atau akses internet. Saya pun berinisiatif membuat modul belajar jalan kaki. Setiap minggu saya antar lembar belajar ke rumah siswa, menyapa orang tua mereka dan memastikan anak-anak tetap semangat. Saya masih ingat wajah mungil Salsa yang tersenyum malu-malu saat saya datang membawa paket belajar. Ia berkata, "Bu, saya rindu sekolah." Kalimat itu membuat mata saya panas. Saya pulang, saya mengadahkan tangan, berdoa lirih. Ya Allah, kuatkanlah langkah kami, para guru. Jadikan setiap langkah kami menuju rumah anak-anak ini sebagai amal jariah. Pengalaman itu mengajarkan arti keberpihakan yang sesungguhnya. Hadir secara nyata di tengah kesulitan murid, bukan hanya dalam kata-kata. Menjadi guru berarti terus belajar tanpa henti. Setiap hari adalah ruang muhasabah. Saya menyadari bahwa setiap murid adalah amanah dan keberhasilan mereka bukan hanya hasil strategi mengajar, tetapi juga buah dari doa, kesabaran, dan keikhlasan. Ketika lelah, saya sering menenangkan diri dengan firman Allah. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini menguatkan saya bahwa mendidik adalah ibadah panjang yang hasilnya mungkin tidak langsung tampak, tapi nilainya abadi di sisi Allah. Refleksi demi refleksi membuat saya memahami guru teladan bukan yang sempurna, tapi yang terus berbenah, belajar dan berdoa agar mampu menjadi jalan cahaya bagi murid-muridnya. Guru adalah pelita yang tak pernah padam, meski kadang sinarnya kecil. Ketangguhan dan keberpihakan kepada peserta didik adalah bukti nyata cinta seorang guru terhadap tugas sucinya. Melalui pembelajaran mendalam, literasi numerasi yang kontekstual, penerapan kearifan lokal, serta pemanfaatan teknologi cerdas yang berdasarkan nilai-nilai Islam dapat menjadi agen perubahan yang mendidik dengan hati. Semoga setiap langkah guru di bumi ini menjadi sedekah ilmu yang tak terputus, karena sejatinya guru bukan hanya mengajar, tetapi penuntun jiwa yang dengan doa dan ketulusan menyalakan cahaya iman dan ilmu di hati anak-anak bangsa.